pemirsa Anda kembali bersama kami. Dan pemirsa Kementerian Luar Negeri menyatakan wacana Indonesia untuk bergabung sebagai anggota BRICS. Dan BRICS ini merupakan singkatan dari 5 negara berkembang yang berpengaruh, yakni Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Dan pemirsa, perkumpulan negara-negara ini pada dasarnya bertujuan untuk memperkuat negara berkembang seperti Indonesia di hadapan dominasi negara maju atau negara-negara barat. Dan pada awal November 2024 ini, pemirsa, kita mengetahui bahwa Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Ini merupakan kali pertamanya Presiden Prabowo melakukan kunjungan kerja sejak dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Lalu apa saja, pemirsa, agenda dan tujuan dari Presiden melakukan kunjungan luar negeri tersebut, dan bagaimanakah dengan rencana Indonesia untuk bergabung secara penuh dengan anggota BRICS ini? Apakah sesuai atau tidak dengan prinsip politik luar negeri Republik Indonesia? Untuk membahasnya, pemirsa, kita akan berdiskusi bersama dengan Kepala Biro Strategis Dukungan Pimpinan sekaligus juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Bapak Roy Sumirat. Pak Roy, apa kabar? Kabar baik, Mbak Muna. Selamat malam dari Washington DC, Amerika Serikat. Baik, selamat malam. Terima kasih Pak Roy sudah bergabung di JPR TV pada malam hari ini. Kita sebelum membahas mengenai apakah Indonesia ini sudah mantap sekali dan sudah pasti diterima untuk bergabung sebagai anggota BRICS ini, Pak Roy, kita ingin mengetahui dulu mengenai agenda atau kunjungan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke luar negeri, dan ini kali perdananya Bapak Presiden melakukan lawatan. Apa saja agenda yang telah dan nantinya akan dilakukan oleh Presiden Prabowo, Pak Roy? Ya, terima kasih. Memang saat ini Bapak Presiden tengah melangsungkan serangkaian kunjungan kerja ataupun bahkan kunjungan kenegaraan ke beberapa negara sahabat, yang dimulai dengan kunjungan ke RRT beberapa hari yang lalu, dan sekarang dilanjutkan dengan kunjungan ke Amerika Serikat. Dan selanjutnya juga Presiden akan dijadwalkan hadir pada KTT APEC yang akan berlangsung di Lima, Peru, sekaligus juga melakukan kunjungan kenegaraan di Peru, dan kemudian lanjut lagi akan menghadiri undangan yang disampaikan oleh anggota G20 yang akan melakukan pertemuan KTT di Rio, Brazil. Dan selanjutnya setelah itu dicanangkan, dijadwalkan Bapak Presiden akan melakukan kunjungan kerja ke Inggris untuk bertemu dengan para dignitaries, para pejabat tinggi dari pemerintahan dan negara Inggris. Baik, Pak. Baik, Pak Roy, ini Presiden Prabowo kan sudah dijadwalkan akan menghadiri beberapa pertemuan internasional forum besar seperti KTT yang telah Pak Roy sampaikan tadi. Sebenarnya apa pesan yang ingin disampaikan oleh Presiden Prabowo di hadapan pimpinan negara-negara yang hadir pada beberapa forum besar nanti, Pak? Ya, sebenarnya all in all ya, seluruh kunjungan yang sedang dilakukan oleh Bapak Presiden ini kan perlu dilihat sebagai kesiapan dari Bapak Presiden selaku kepala negara, kepala pemerintahan Indonesia, untuk dapat segera tuning, dapat segera masuk ke dalam lingkungan, kawasan, dan global untuk memberikan kontribusi positif Indonesia terhadap pergaulan internasional. Jadi ini adalah gesture dari kesiapan Indonesia untuk berperan aktif di berbagai isu, di berbagai forum, baik itu bilateral, regional, ataupun forum-forum multilateral. Dan ini juga tentunya akan penting untuk digunakan oleh Bapak Presiden untuk tetap menunjukkan keinginan Indonesia untuk terus meningkatkan kerjasama dengan seluruh negara manapun melalui platform atau forum manapun. Ini tentunya sesuai dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia yang konsisten, yaitu politik luar negeri bebas aktif dan juga tidak berpihak pada negara manapun. Dan mungkin Mbak Muna ingat sendiri bahwa pada saat pelantikan Bapak Presiden tanggal 20 Oktober lalu ditekankan bahwa untuk Indonesia 1.000 teman itu masih kurang, tapi satu musuh atau lawan saja sudah terlalu banyak. Dan itu yang antara lainnya kita jawantakan dalam berbagai kunjungan itu.
Baik, Pak Roy, awal Pak Presiden sebelum melakukan kunjungan ke luar negeri sempat melakukan rapat dengan kabinet juga, dan di sana Pak Presiden telah menyampaikan bahwa kunjungan dia ke luar negeri ini bertujuan untuk rakyat dan juga negara. Apakah sejauh ini Pak Roy sudah ada kira-kira list MOU yang nantinya akan disepakati oleh Indonesia dan beberapa negara kunjungan Bapak Prabowo nanti, Pak? Ya, saya dalam beberapa kesempatan terpisah, terutama ketika melakukan press briefing dengan teman-teman media, terutama yang memang menjadi counterpart langsung dari Kementerian Luar Negeri, saya selalu menekankan bahwa kunjungan yang dilakukan oleh pejabat tinggi Indonesia, baik itu pada kepala negara, kepala pemerintahan, ataupun pada tingkat menteri, itu tentu akan dilakukan berdasarkan pertimbangan, kalkulasi yang terkait dengan kepentingan nasional Indonesia. Sehingga seluruh kunjungan tersebut tidak akan dilakukan hanya for the sake of melakukan kunjungan. Tapi sudah ada platform, sudah ada roadmap, apa blueprint yang ingin kita capai melalui berbagai macam atau masing-masing kunjungan tersebut. Salah satu turunannya adalah outcome dokumen yang bisa berbentuk macam-macam, bisa MOU atau mungkin dokumen-dokumen lain yang menunjukkan bahwa kita siap dan sudah sepakat melakukan kerjasama di aspek-aspek bidang-bidang tertentu dengan negara-negara yang dikunjungi. Paling tidak untuk yang kunjungan kemarin ke Beijing, RRT, dapat saya sampaikan bahwa sudah tersepakati adanya sekitar 7 memorandum of understanding dengan RRT yang antara lain meliputi isu-isu ketahanan pangan, ketahanan energi, dan juga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang ini juga tentunya terkait erat dengan prioritas yang sedang dicanangkan oleh Bapak Presiden. Untuk berbagai macam outcome dokumen yang akan berlangsung atau sedang diupayakan pada leg-leg, pada segmen-segmen kunjungan berikutnya, mungkin saya dapat sampaikan pada kesempatan saat ini karena masih berproses hingga nanti pertemuan di masing-masing negara itu tersebut sudah terlaksana. Baik, berarti hingga sejauh ini dari pemerintah Indonesia melalui Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sudah ada MOU gitu Pak ya dengan RRT tadi sebanyak 7 MOU yang Pak Roy sampaikan. Sekarang kita akan berlanjut Pak Roy membahas mengenai Indonesia yang saat ini sedang berupaya untuk bisa bergabung menjadi anggota BRICS ini, dan kalau kita lihat Indonesia tadi seperti yang Pak Roy sampaikan juga, kita memiliki politik bebas aktif, tentunya kita tidak berpihak terhadap pihak manapun. Dan Pak Roy, apakah wacana Indonesia untuk bergabung menjadi anggota BRICS ini bisa diterjemahkan sebagai pergaulan Indonesia untuk mengutamakan kepentingan dalam negeri begitu Pak, dan untuk ekonomi, pangan, sumber daya manusia dan tidak bergantung lagi kepada negara lain, atau seperti apa ini Pak Roy? Ya, sebetulnya apa yang sedang kita lakukan dengan kita mengajukan aplikasi keanggotaan kepada BRICS bukan sebuah hal yang baru. Ini hanya bentuk lain dari keinginan Indonesia untuk dapat terus bekerja sama dengan seluruh komponen dari masyarakat internasional dengan mengedepankan tentunya kepentingan nasional yang ingin kita jaga. Tapi jangan lupa juga bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 45 secara jelas menunjukkan bahwa ini mandat konstitusi ya, bahwa kepentingan nasional itu juga antara lain terkait dengan bagaimana upaya kita untuk memberikan kontribusi bagi perdamaian dunia, sehingga kepentingan nasional itu juga perlu dilakukan tanpa undermining, tanpa mengecilkan peran atau kewajiban kita untuk berkontribusi terhadap perdamaian dunia. Dan dalam hal ini kita melihat BRICS merupakan vehicles, ya, tools atau kendaraan yang antara lain yang tepat untuk dapat membahas dan memajukan kepentingan bersama negara-negara dari Global South yang saat ini tentu mengalami banyak tantangan bersama. Dan kita juga melihat bahwa prioritas yang dikedepankan oleh negara-negara BRICS itu sendiri memiliki banyak kesamaan dengan prioritas yang sedang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, antara lain terkait dengan masalah ketahanan pangan, ketahanan energi, pemberantasan kemiskinan, dan juga pemajuan sumber daya manusia. Hal-hal yang selama ini sedang diupayakan juga melalui berbagai macam diskusi oleh negara-negara anggota BRICS. Sehingga kita melihat ada peluang untuk kita bekerja sama
dalam aspek-aspek tersebut untuk kepentingan bersama, tidak hanya berdasarkan kepentingan sendiri saja, tapi kepentingan kolektif atau bahkan beyond dari negara-negara yang mungkin berada di luar dari BRICS itu sendiri. Tapi tentu yang perlu kita tekankan, dan ini sudah disampaikan oleh Bapak Presiden dan Bapak Menteri Luar Negeri Sugiono pada berbagai kesempatan terpisah, bahwa keinginan Indonesia untuk bergabung di dalam BRICS ini jelas-jelas merupakan pengejawantahan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, dan bukan berarti kita ikut kubu atau blok tertentu, Tidak memihak. tapi kita ikut partisipasi dengan forum manapun yang ada, selama itu memberikan keuntungan bersama dan juga tentu memenuhi kepentingan nasional Indonesia. Baik, tentu kalau ingin bergabung dengan suatu organisasi begitu Pak Roy, kita memiliki beberapa kriteria. Dengan Indonesia bergabung menjadi anggota BRICS ini, apakah apa saja yang menjadi kekuatan Indonesia yang bisa menjadi poin penting untuk bisa bergabung bersama dengan anggota BRICS ini, Pak Roy? Ya, begini, tentu BRICS sebagai sebuah entity, sebagai sebuah institusi memiliki guiding principles yang mereka set up, yang mereka formulasikan ketika pendirian forum itu sendiri. Dan kita melihat ada titik-titik di mana kita bisa melakukan sumbangsi kepada forum tersebut, dan di sisi lain juga forum tersebut dapat kita manfaatkan untuk kepentingan kita. Yang paling penting itu bahwa kita ingin bekerja sama dengan negara-negara BRICS untuk terus memajukan kerjasama internasional untuk memecahkan berbagai tantangan global yang saat ini semakin mengemuka, terutama yang dihadapi oleh negara-negara dari selatan, dari global south. Challenge-nya macam-macam. When we are talking about climate change, health issue, pasca COVID, kemudian juga mungkin dampak yang dirasakan sekarang terkait dengan masalah pangan ataupun energi pasca beberapa konflik yang terjadi di belahan dunia. Itu adalah sebuah tantangan yang sudah sangat imminent, sudah sangat clear and present danger yang harus kita upayakan bersama jalan keluarnya. Dan ketika ada masalah global seperti ini, sudah jelas bahwa kita tidak bisa melakukan pemecahannya secara sendiri. Kita harus melakukannya secara kolektif, dan itu pula yang menyebabkan kita yakin kita bisa memberikan kontribusi terhadap BRICS itu sendiri dalam memajukan agenda-agenda globalnya. Dan juga jangan lupa bahwa Indonesia itu kan selalu menempatkan diri ingin menjadi part of solution, bukan part of problem. Jadi kita ingin memberikan apa yang kita bisa, karena kita yakin bahwa kalau kita bisa menyumbang, meskipun kecil, meskipun terbatas, meskipun terukur, tapi sumbangan itu merupakan bagian dari collective action yang perlu dilakukan bersama untuk memecahkan masalah global tadi. Dan juga tentu sebagai salah satu pencetus dari konferensi Asia Afrika tahun 55, banyak yang menilai bahwa sudah sewajarnya Indonesia selalu terdepan dalam menyuarakan kepentingan Global South ini. Dan juga mungkin terakhir, meskipun ini lebih baik mungkin disampaikan oleh negara-negara lain, bukan Indonesia sebagai self-proclaim, tapi bagi Indonesia adalah penting bahwa Indonesia ingin selalu tampil sebagai bridge builder, keinginan untuk menjadi jembatan penghubung antara negara-negara atau kelompok-kelompok negara yang memiliki pemahaman yang berbeda atau memiliki approach yang berbeda untuk memecahkan sebuah masalah global. Baik, itu tadi adalah kontribusi yang dapat dilakukan oleh Indonesia apabila bergabung dengan BRICS ini. Namun Pak Roy, saat ini ada dua hal yang juga menjadi topik di media sosial dan juga di masyarakat pada umumnya, yaitu BRICS dan juga OECD, Organization for Economic Cooperation and Development. Sebenarnya dari dua hal ini yang menjadi perbedaannya seperti apa, Pak? Dan bagaimana perbedaan usaha Indonesia untuk bisa bergabung ke dua forum internasional ini? Ya, sebenarnya kalau kita lihat lagi ya, struktur ataupun bahkan mungkin reason d'etre, reasoning di balik pendirian dua entity ini juga sebetulnya kan tidak apple to apple, tidak bisa disederhanakan bahwa yang satu itu negating atau yang satu itu mendinai keberadaan eksistensi yang lain, karena keduanya memiliki kekhasannya sendiri gitu. Dan bagi Indonesia, kedua organisasi tersebut adalah
apa ya, ada dua buah entiti yang sama pentingnya yang akan menjadi vehicles, kendaraan bagi Indonesia untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Saya contoh ambil mungkin satu-satu tentang BRICS. Kita melihat bahwa ini jelas bahwa ini forum kerjasama awalnya sih informal ya, antara negara-negara berkembang dalam dengan kekuatan ekonomi yang besar. Nah, terdapat keinginan dari negara-negara BRICS itu untuk melakukan atau memberikan fokus untuk melakukan kolaborasi untuk mencapai keseimbangan kekuatan ekonomi global melalui kerjasama di antara negara-negaranya. Antara lain bisa dilihat dengan pendirian New Development Bank oleh anggota BRICS yang diharapkan dapat memberikan alternatif sumber pendanaan untuk pembangunan infrastruktur proyek atau pembangunan di negara-negara berkembang. Jadi jelas bahwa ini sebuah hal yang bisa di-tap in oleh Indonesia ataupun oleh negara-negara anggota BRICS lainnya untuk kepentingan bersama. Sementara itu, OECD memang betul bahwa sebagian besar negara anggotanya adalah negara-negara maju, dan sejak pendiriannya OECD dilihat sebagai sebuah wadah bagi negara-negara anggotanya untuk berbagi best practice, jadi berbagai kebijakan terutama terkait isu ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan ketenaga kerjaan. Nah, jadi kami selalu mencoba untuk memberikan edukasi yang memadai kepada publik bahwa kedua institusi ini tidak perlu dibenturkan. Terdapat peluang untuk kita maksimalkan apa yang menjadi platform dari pendirian masing-masing institusi. Paling tidak buat Indonesia, keanggotaan di BRICS, apabila kita memang keanggotaannya diterima nantinya, ini menunjukkan komitmen untuk memperkuat kemitraan dan memajukan suara dan kepentingan Global South dan pembangunan yang relatif lebih adil untuk semua negara Global South. Sementara itu di sisi lain kita melihat bahwa keanggotaan Indonesia di OECD nantinya, yang kita sekarang sudah berproses untuk meminta menjadi anggota OECD, juga akan memberikan akses bagi Indonesia untuk bisa melakukan best practice di berbagai sektor untuk meningkatkan daya saing kita di percaturan dunia, dan juga pada akhirnya meningkatkan standar kehidupan masyarakat Indonesia. Ya. Jadi lagi-lagi kami mencoba untuk menjelaskan bahwa kedua hal tersebut tidak merupakan suatu hal yang sangat eksplisit satu sama lain. Baik, bergabung dengan organisasi internasional ini semata-mata benar untuk meningkatkan berbagai sektor yang ada di Indonesia seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Roy tadi. Dan Pak Roy, kita akan terus update mengenai kunjungan dari Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri, apa saja yang telah dilakukan oleh Presiden dan MOU apa yang telah disepakati. Terima kasih banyak Pak Roy sudah menyempatkan waktu untuk berdialog bersama GPR TV pada kesempatan kali ini. Selamat melanjutkan kembali aktivitas kenegaraan. Selamat malam Pak Roy, terima kasih. Terima kasih Mbak Muna, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Baik pemirsa, itulah dialog kita tadi bersama dengan Kepala Biro Strategis Dukungan Pimpinan sekaligus juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Bapak Roy Subiran. Usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya.